mau sampaikan mulai besok itu trading plan yang modelnya seperti programming komputer. Ada kondisi if, jika, nanti outputnya kan dua, jika benar, jika salah. Kadang-kadang trader tuh sudah kayak Tuhan gayanya, pasti naik, kalau turun pasti turun, kalau naik. Makanya jangan kadang-kadang kesombongan itu bukan dinyatakan ya, tapi lewat perilaku. Itu kan perilaku sombong berarti. Pasti naik, pasti turun. Memang Tuhan apa? Citibank aja belum tentu bisa memastikan. Kenapa saya bilang Citibank belum tentu bisa memastikan? Kalau dia mau naikin euro, misalkan dia borong euro, Deutsche Bank dukung nggak? Kalau saat Citibank masuk pasar dia beli euro, ternyata Deutsche Bank menjual euro dengan volume transaksi yang sama, naik itu euro. Nah, Citibank loh, big boy loh, dia juga belum sampai level pasti seperti Tuhan. Hanya Tuhan yang bisa memastikan. Apalagi kita itu retail. Makanya tidak ada pasti. Tetapi bukan karena tidak ada pasti jadinya kita tidak menganalisa. Itu juga pemandangan yang sesat, benar kan? Wah, karena tidak pasti udahlah, gak usah analisa atau tidak pasti, entry aja sembarangan. Ngaco banget. Sama aja berpikirnya bahwa bisnis buka usaha gak pasti untung, benar kan? Berarti gak perlu usaha, gak perlu buka bisnis. Sama aja dengan pemikiran bahwa yang namanya kuliah gak pasti kerja, berarti gak usah kuliah. Ya kalau memang ada duit diusahakan kuliah, benar kan? Ya sudah, konsep berpikirnya begitu, bahwa yang namanya market tidak ada yang pasti. Tapi bukan berarti ya udah nggak pasti nggak trading. Ya enggak dong. Nah, pemikiran-pemikiran begini kan harus diluruskan. Makanya bahasanya mulai sekarang juga jangan pasti dan jangan meminta kepastian. Hanya berusaha menganalisa, meramalkan, tetapi tidak bisa memastikan. Artinya apa? Artinya jika analisa salah, kita harus ada plan B. Jelas. Makanya di sini gambarnya kalau Anda perhatikan nih, if itu dalam komputer seperti wajib, bener gak yang pernah ini? Kan ada input masuk satu, nanti outputnya dua, yes or no. Flowchart. Kalau orang teknik pasti ngerti ini flowchart nih. Kondisinya apa? Kondisi itu kan jika kan. Jika begini-begini hasilnya apa? Yes or no. Outputnya kan dua. Jangan outputnya cuma yes doang. Seperti kebanyakan trader. Sekali lagi kita tidak bisa memastikan market mau bergerak kemana sehebat apapun. Jangan sombong deh. Makanya saya katakan Citibank aja nggak bisa kalau ternyata nggak kompak Deutsche Bank melawan. Kalau kompak sih benar. Makanya siapkan strategi jika kalah, jika salah. Oke, kita mau buy gold di sini. Dengan asumsi bahwa gold akan naik. Oke, ya. Nggak tahunya ntar malam goldnya turun. Mau ngapain? Bener nggak? Nah, Anda saya arahkan untuk nggak usah ngotot. Nanti malam market mau bergerak kemana, nggak usah ngotot mau tahu. Nggak usah. Yang penting adalah kita menyiapkan strategi. Oke, kira-kira dia turun, oke. Kalau turun Anda paham apa yang Anda kerjakan karena sesuai dengan skenario Anda. Masuk ke skenario kedua. Kalau ternyata skenario Anda tidak sesuai, tidak sesuainya itu belum tentu karena kita bodoh loh. Namanya juga market tidak pasti.
memang kita analisa turun tuh goldnya. Nggak taunya tiba-tiba ntar sore nih, misalkan ntar sore rusuh di Amerika, Gedung Putih dibom, waduh, jadi emasnya menguat, ya dong. Kan katanya kalau situasi politik tidak aman, goldnya akan menguat kan gitu. Itu kan di luar kehendak kita. Jadi bukan karena kita yang bodoh, makanya siapkan skenario jika salah. Dengan apa? Dengan misalkan menginput stop loss, dengan misalkan begitu kena stop loss kita siapkan langkah lain. Pokoknya ada antisipasi. Anda ambil kuncinya satu lot, satu pipnya berapa? $10. Ya dong, itu hafalin. Satu lot, satu pipnya $10. Dengan hafalin itu, nanti Anda entry berapa lot pun Anda bisa kalkulasi sesuai dengan persamaan matematika. Satu lot, satu pipnya $10. 0,1 lot, satu pipnya $1. Oke. Setelah masuk buy, jangan lama-lama input stop loss-nya. Paham gak nih? Ini konsep, ini dasar, ini basic. Ini yang membuat account Anda nggak berdarah-darah. Nggak boleh terlalu lama ditinggal, langsung begitu dapat posisi udah masuk kan? Input SL, cara input SL-nya kan tinggal bawah tuh double klik terus isi. SL-nya berapa sudah disiapkan angkanya sebelumnya, jangan baru nyari belakangan. Sekarang kita hitung kalau kita entry resikonya berapa. Untuk hitung resiko Anda harus tahu harga entry kan? Harga entry di mana? Harga entry di sini. Price. Harga stop loss di sini, harga TP di sini. Harga price ini harga yang lagi running. Ini komisi. Ini swap, ini profit. Anda entry 0.769, setuju? Ya. Stop lossnya berapa? Tadi 0715. Resikonya berapa berarti ini? 69 kurang 15 30. Waduh. Berapa? 542. Oh 542 sih. 54. 54. Jelas? 54 pip. Oke. Berapa dolar? Ayo. 54 dolar. Kenapa 54 dolar? Karena Anda entry 0,1. 0,1 nilai 1 pipnya adalah $1. Itu 54 pip berapa dolar? 54 dolar. Paham sampai sini? Sehingga kalaupun Anda loss, kalaupun nih, mudah-mudahan tidak, tapi kan kita mesti mengantisipasi skenario jelek, benar kan? Duit Anda tinggal berapa? Jelas? Masih banyak. Setiap trading begitu. Tenang nggak Anda? Tenang. Udah. Kenapa? Karena resiko sejak awal Anda sudah antisipasi. Dengan demikian jika kita kena resiko tersebut, duit kita jadi berapa Anda tahu. Jelas? Sama dengan saya. Anda lihat, equity saya berapa? 1.600. Jelas? Profesional. Masuknya kan 0,1. Anda jangan 0,01. Saya masuk 0,1 ya. Sebetulnya masuk 0,1 sama dengan Anda punya dana 10.000, entry-nya 1 lot. Benar nggak? Sama nggak? 10.000 1 lot, seperti anjuran broker kan gitu. Iya, anjuran broker untuk profesional, bukan untuk newbie. Gitu loh. Jadi masih ada komanya, hanya untuk profesional. Gitu, oke? Nah, saya masuk
karena dana saya 1000, mestinya kalau Anda kan 0,01, saya 0,1. Oke. Berarti resiko saya $54 kan? Ya. Setuju ya? Sehingga kalau dana saya 1672, kalau kurang $54 berarti 1620 atau 1618. Sudah selesai. Tenang nggak saya?